Pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata imtihan yang berarti cara menilai hasil akhir dalam proses kegiatan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat para ahli, namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam segi redaksinya saja. Menurut salah satu ahli, yaitu Umar Hamalik, mengartikan evaluasi adalah proses penaksiran terhadap kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Dan menurut Edwin Ward berpendapat, evaluasi adalah suatu pendidikan atau proses menentukan nilai. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riu Rifah. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kemudian melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Kemudian ada program evaluasi. Program evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah. Kemudian yang lemah akan diberikan perhatian khusus untuk mengejar kekurangannya. Kemudian ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi peserta didik saja, tetapi juga mengevaluasi pendidik, yaitu sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kemudian ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah membantu peserta didik untuk mengubah dan mengembangkan tingkah perilakunya secara sadar dan memberikan bantuan cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Kemudian ada sasaran-sasaran evaluasi. Sasaran-sasaran evaluasi secara garis besar melihat 4 kemampuan peserta didik. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan sendirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan pandangannya terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan khalifahnya di muka bumi ini. Ciri-ciri khusus bagi evaluasi pendidikan modern. Yang pertama, lebih mementingkan hasil belajar fungsional daripada pengertian, skill, dan kesanggupan. Yang kedua, lebih menitik beratkan pada pengukuran terhadap pemahaman dan interpretasi dan tidak lagi terhadap informasi terpisah, skill maupun kesanggupan. Yang ketiga, semakin banyak tes-tes informal sebagai pelengkap tes-tes formal. Yang keempat, mengembangkan analisis kesanggupan mental seperti analisis kesanggupan membaca. Yang kelima, berbagai teknik dikembangkan untuk mengukur peranan individu maupun kelompok dalam rangka dinamika kelompok. Yang keenam, tes-tes kepribadian dikembangkan dan disebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam.
Di dalam evaluasi pendidikan Islam ini harus diperhatikan beberapa prinsip, diantaranya yang pertama prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Di dalam prinsip ini tidak hanya dilakukan 1 tahun sekali, tetapi terus menerus, dimulai dari proses belajar mengajar sambil memperhatikan keadaan peserta didik hingga peserta didik itu tamat sekolah. Dua, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Di dalam prinsip ini harus diperhatikan semua aspek seperti kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, bila diperlukan, masing-masing bidang diberikan penilaian khusus sehingga peserta didik mengetahui kelebihannya dibanding teman-teman yang lainnya. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip ini dapat diterapkan bila penyelenggara pendidikan memiliki sifat sidik, ikhlas, amanah, dan ramah. Dalam mengevaluasi harus berdasarkan penilaian yang benar, tidak boleh emosional dan irasional. Terima kasih. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, sistem evaluasi yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berimplikasikan pedagogi sebagai berikut. Nah, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu pedagogis. Pedagogis merupakan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Nah, yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialami. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal zu'i wan naqsin minal amwal wa anfusi wa samarot wa basiri sobirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, yaitu untuk menguji sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Seperti di dalam Quran surat An-Naml ayat 27 yang berbunyi, Qala sananduru asodakta am kunta minal qadibin, yang artinya Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu atau termasuk yang berdusta. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail, putra yang dicintainya. Yang keempat, untuk dan oleh Rasulullah SAW, seperti di dalam Quran surat An-Naml ayat 27 yang berbunyi, Qala sananduru asodakta am kunta minal qadibin, yang artinya Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu atau termasuk yang berdusta. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail, putra yang dicintainya. Yang keempat, untuk mengukur daya kognisi hafalan manusia dari pembelajaran yang telah diberikan padanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Yang terakhir, memberikan semacam tabasyir atau berita gembira bagi yang beraktivitas baik
dan memberikan semacam iqab atau siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yaitu kedua ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kepada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan, baik itu kebaikan atau kejahatan, akan ada balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam. Nah, ada dua cara. Yang pertama, evaluasi terhadap diri sendiri. Yang kedua, evaluasi terhadap orang lain. Nah, evaluasi terhadap diri sendiri. Ketika seorang muslim termasuk peserta didik yang sadar dan baik, mereka akan mengevaluasi dirinya sendiri dengan cara muhasabah. Dengan menghitung baik buruknya, menulis autobiografi, dan inventarisasi diri, baik mengenai kelebihan yang harus dipertahankan maupun kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Nah, evaluasi terhadap diri sendiri yang sesungguhnya akan mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena yang mengetahui perilaku individu ialah individu itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat yang berarti, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Nah, kelemahan evaluasi diri sendiri adalah cenderung subjektif apabila yang bersangkutan tidak memiliki kesadaran untuk perbaikan dan peningkatan diri sebab ia tidak ingin terlihat cacat. Nah, Umar bin Al-Khattab berkata, "Hasibu qabla an tuhasibu." Evaluasilah dirimu sendiri sebelum engkau dievaluasi oleh orang lain. Dengan begitu, individu dituntut waspada dalam melakukan suatu tindakan, karena semua tindakan itu tidak terlepas dari evaluasi dari Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 115, serta dua malaikat sebagai supervisornya, yaitu Raqib dan Atid. Yang kedua, evaluasi kegiatan orang lain. Evaluasi terhadap perilaku orang lain harus disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajar yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan orang lain, bukan untuk mencari aib atau kelemahan seseorang. Dengan niatan ini, maka evaluasi pendidikan Islam dapat terlaksana. Dengan dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, individu terkadang melakukan kesalahan dan perilaku yang buruk. Ia tidak merasakan bahwa tindakannya itu merugikan di kemudian hari. Nah, dalam kondisi ini perlu ada evaluasi dari orang lain agar ia dapat kembali ke fitrah aslinya yang cenderung baik. Evaluasi dari orang lain cenderung objektif karena tidak dipengaruhi hasrat primitifnya. Nah, sekian pemaparan materi cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan Islam. Apa aja sih jenis evaluasi dalam pendidikan Islam? Nah, jenis evaluasi dalam pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement. Dan yang keempat, ada evaluasi diagnosis. Nah, yang pertama, evaluasi formatif. Apa sih evaluasi formatif itu? Evaluasi formatif itu merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang tertentu. Tujuan dari evaluasi formatif ini yakni untuk mengetahui perkembangan penguasaan terhadap unit bab yang sedang dipelajari oleh peserta didik itu. Asumsi yang mendasari evaluasi formatif ini
ialah bahwa manusia memiliki banyak kelemahan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, dan juga manusia mulanya tidak mengetahui apa-apa. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Contoh dari evaluasi formatif ini yakni salah satunya kayak seorang guru mengadakan tes pada suatu mata pelajaran, misalkan pelajaran seni budaya bab pertama. Nah, tes evaluasi bab pertama, nah itu disebut dengan evaluasi formatif yang untuk mengetahui capaian apa saja yang telah didapatkan oleh peserta didik. Contohnya itu evaluasi bab 1. Nah, apa aja sih yang udah didapatkan dari pembelajaran bab 1 ini gitu. Selanjutnya ada evaluasi sumatif ini evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pembelajaran peserta didik selama 1 semester untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tujuan dari evaluasi sumatif ini untuk mengetahui pencapaian belajar dari peserta didik selama 1 semester itu, selama waktu 1 semester itu. Nah, asumsi yang mendasari evaluasi sumatif ini yakni bahwa segala sesuatu termasuk peserta didik diciptakan secara bertahap. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, yang artinya sesungguhnya kamu akan melalui tingkat tahap demi tahap dalam kehidupan. Seperti itu. Contoh dari evaluasi sumatif ini ujian semesteran. Nah, ujian semester ini merupakan salah satu contoh dari terwujudnya evaluasi sumatif ini untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk kita masuk ke semester 2, berarti kita harus menyelesaikan semester 1 dengan yang terakhir itu, yakni ujian semester yang disebut yang merupakan contoh dari evaluasi sumatif itu. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi penempatan atau placement. Evaluasi penempatan atau placement ini merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum sebelum peserta didik memasuki proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang akan dipilih atau yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Tujuan dari evaluasi penempatan atau placement ini yakni untuk menempatkan peserta didik pada tempat yang tepat yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik itu. Asumsi yang mendasari evaluasi penempatan atau placement ini ialah bahwa setiap manusia memiliki potensi khusus berbeda-beda. Nah, seperti firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu 'ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Nah, contoh dari evaluasi penempatan atau placement ini yakni seorang guru melakukan tes untuk keperluan memasukkan peserta didik ke dalam jurusan seperti IPA atau IPS yang awal sebelum melakukan proses belajar mengajar di SMA contohnya sering diadakan tes untuk mengetahui
apa bakat minat dari peserta didik tersebut. Apakah peserta didik tersebut masuk ke jurusan IPA ataukah IPS, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada evaluasi diagnosis. Evaluasi diagnosis ini merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Tujuan dari evaluasi diagnosis ini yakni untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami oleh peserta didik saat mengikuti proses belajar mengajar pada suatu mata pelajaran tertentu maupun pada seluruh mata pelajaran. Nah, asumsi yang mendasari evaluasi diagnosis ini yakni bahwa pengalaman pahit masa lalu dapat dijadikan guru untuk memperbaiki masa depan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Contoh dari evaluasi diagnosis ini yakni salah satunya, misalkan ada seorang murid yang kesusahan dalam suatu mata pelajaran tertentu, misal mata pelajaran seni, dia sangat kesulitan dalam pelajaran itu. Nah, maka kita sebagai guru, kita harus memfasilitasi, kita harus membimbing anak tersebut agar peserta didik tersebut, anak tersebut bisa mengerti pembelajaran tersebut. Seperti itu. Kita harus membimbing, memperbaiki, dan menjelaskan pelajaran yang kurang dimengerti peserta didik itu. Nah, seperti itu. Syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Syarat-syarat yang dapat dipenuhi dengan proses evaluasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, validity. Yang kedua, reliable. Dan yang ketiga, efisiensi. Validity, tes harus dilakukan berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diinginkan dan diselidiki, sehingga tidak hanya mencangkup satu bidang saja. Soal-soal tes harus memberi gambaran seluruh representatif dari kesungguhan anak mengenai bidang itu. Selanjutnya, reliable. Tes yang dapat dipercaya, yang memberikan keterangan tentang kesanggupan peserta didik yang sesungguhnya. Soal yang ditampilkan tidak membawa tafsiran yang macam-macam. Yang terakhir, efisiensi. Tes yang mudah dalam administrasi, penilaian, dan interpretasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dia akan dievaluasi dengan pengevaluasian yang mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Sifat, jenis-jenis, dan teknik evaluasi pendidikan Islam. Sifat-sifat evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kuantitatif, yaitu hasil evaluasi yang diberikan skor atau nilai bentuk angka, misalnya 50, 79, dan 100. 2. Kualitatif, yang hasil evaluasi diberikan dalam bentuk pernyataan verbal, misalnya memuaskan, baik, cukup, dan kurang. Sedang macam-macam evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. 1. Tes tertulis. 2. Tes lisan. 3. Perbuatan. Aspek kognitif biasanya menggunakan tes tertulis maupun lisan. Sedangkan aspek psikomotorik menggunakan tes perbuatan. Teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi pendidikan Islam adalah 1. Teknik tes, yaitu teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik,
meliputi pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil belajar, serta bakat khusus dan intelijensinya. Teknik ini terdiri atas uraian, baik uraian bebas maupun uraian terbatas. Objektif tes, dalam bentuk betul, salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan jawaban singkat. Bentuk tes lain, seperti bentuk ikhtisar, laporan, dan bentuk tes dan bentuk khusus dalam pelajaran bahasa. Non-tes, yaitu teknik yang digunakan untuk menilai karakteristik lainnya, misalnya minat, sikap, dan kepribadian siswa. Teknik ini meliputi observasi terkontrol, wawancara, rating scale, inventory, questionnaire, dan anecdotal accounts. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.